Misalnya, sini saya ulangi lagi ya, misalnya kita di sini mau bikin di sini nyari nama ini berdasarkan name yang di sebelahnya itu. Jadi kita tidak perlu melihat secara manual gitu ya. Di sini F1 S1 apa namanya siapa? Kita lihat di tabel ini, namanya Gigi, kita ketik apa? F1 S1 nama 9, kita ketik secara manual, kita lihat di sini namanya Hani. Jadi di sini kita menggunakan fungsi namanya VLOOKUP ya untuk membantu kita mengisi nama di sini berdasarkan name yang dibantu dengan ini tabel reference-nya. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP ya, ketik VLOOKUP, buka kurung, berdasarkan apa? Berdasarkan name ya, nama ini berdasarkan name yang di sebelahnya ini ya. Tapi ini adalah tabel sheet A, sel A14 ya, tadi sini A14. Pencarian kita dari mana? Dari mana? Nah, ini ya tabel pencarian kita adalah dari A2 sampai D10. Kita kasih titik tengah. Kemudian di sini nama ini adanya dari di kolom kemana nih? Kita referensi kita. Nama itu ada di kolom kedua. Maka kita ketik di sini ya, 2. Kemudian kita kasih 0 di belakang itu artinya harus ini exact match ya di sini. Oke, kita enter. Nah, ini yang rentang pencariannya ini belum saya kasih dolar. Kita lihat apa sih bedanya kalau pakai dolar atau enggak gitu ya. Ya. Lihat di sini, kenapa sih F1 S104 itu nilainya nggak ada, Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, lihat rentang pencariannya sekarang berubah dari A5 sampai B13. A5 di sini ya sampai B13. Sedangkan pencarian kita itu tabel referensinya itu ada itu ini ya A2 sampai B10. Nah, jadi makanya kita pakai tanda dolar tadi supaya rentang pencarian kita itu tidak bergerak, yaitu tetap di A2 sampai B10. Jadi meskipun kita untuk nama-nama berikutnya dia itu tidak bergerak rentang pencarian kita, jadi tetap di A2 sampai B10. Makanya saya sudah kasih tanda dolar. Nah, ya saya ulangi lagi tulisnya, makanya tanda dolar. Di sini buka kurung, berdasarkan ini ya berarti A14. Pencarian kita dari mana sampai mana? Dari A2 sampai B10. Kemudian nama itu ada di kolom berapa? Di kolom kedua, yaitu ini adalah 2 ya. Jadi kita kasih nama belakangnya berarti harus exact match. Nah, jangan lupa di sini A2-nya kita kasih dolar depannya supaya tidak bergerak. Depan A kasih dolar, depan A kasih dolar, depan B kasih dolar, depan 10 kasih dolar. Oke, kita enter. Oke, nah kita coba cari ke bawah semuanya. Nah, adanya. Coba kita lihat yang tadi ya, yang nilainya nggak ada tadi. Nah, Cici tetap nih. Rentang pencariannya tetap dari A2 sampai B10. Ini juga nih. Ini dari A2 sampai B10 rentang pencariannya seperti itu. Berdasarkan dari mana? Dari name-nya ini ya, A14. Name-nya tetap bergerak ya kan pencarian sampai bawahnya. Nah, seperti itu. Itu VLOOKUP. Ya, udah gimana? Sudah bisa mengikuti? Halo? Ada yang sudah ya? Sudah bisa mengikuti ya? Ini fungsi dari VLOOKUP ya. Kita ingin mencari ya nama berdasarkan tabel referensi ini. Ini memudahkan kita sekali. Nah, selanjutnya saya menunjukkan lagi selain namanya VLOOKUP itu namanya HLOOKUP. Nah, kalau tadi kan VLOOKUP itu untuk yang vertikal ya, vertikal. Nah, bagaimana kalau kita punya data yang namanya datanya itu horizontal? Nah, ini ya sama, fungsinya sama ya, cuman ini HLOOKUP ini fungsinya untuk bantuan referensi juga, cuma bedanya itu adalah menghasilkan nilai pada tabel yang horizontal ya. Jadi
Penulisannya adalah sama dengan lookup, kemudian nama kolom yang sebagai referensinya, kemudian tabel pencariannya, kemudian ini ya, soalnya kita punya ini tabel referensinya itu misalnya kode fakultas sama jurusan, jadi kodenya misalnya SIMTA fakultasnya ada teknik ekonomi gitu kan ya, jadi sudah ada jurusannya, jadi tabelnya itu bentuknya horizontal. Kemudian kita punya tabel di sini nama, kode, fakultas sama jurusan. Nah, jadi di sini berarti kita mau cari fakultas berdasarkan kode. Berarti di sini sama dengan lookup. Kode ini ya, kode referensi yang berdasarkan referensi ini ada di tabel graf B6 ya. Berarti di sini B6. Tentang pencarian kita tuh dari mana ya? Kita mau cari yang namanya fakultas. Nah, fakultas itu pencariannya dari mana nih? Dari B1, dari B1 ini ya, dari B1 sampai F3. Ini pencarian kita dari sini ya, dari B1 sampai F3. Kemudian fakultas ini adanya di baris keberapa ya, baris keberapa? Nah, fakultas ini adanya di baris ke-2 ya nih. Fakultas itu berada di baris ke-2. Nah, sehingga kita tulis 2 di sini. Kemudian kasih 0, artinya dia exact match ya, kita exact match. Itu mengenai lookup. Nah, ini kita cobain ya. Kita cobain. Kita cobain lagi ya, ini misalnya saya punya di sini kita punya apa tadi kode ya, kode sini fakultas, terus kode jurusan fakultas, ini kode misalnya kita punya kode misalnya A1 B1 sorry, ini bebas aja ya, pokoknya kita punya ada 3 garis isinya kode jurusan fakultas, kemudian ini isinya B1, kemudian di sini D1 ya, misalnya kode A1 jurusannya adalah matematika, misalnya fisika, misalnya biologi ya. Satu ini isinya misalnya satu isinya misalnya teknik biologi misalnya. Misalnya ini fakultasnya, kita cariin apa namanya misalnya F1-nya itu namanya di sini ekonomi. Fakultasnya misalnya di posisi FST, di FST semua di sini. Kemudian ekonomi fakultasnya kan FEB ya, FEB. Nah, tabel referensi kita ya, yang kita punya tabel ini. Kemudian kita anggap aja kita punya ada namanya, kita lihat ya, kita tadi apa aja sih tadi, nama, kode, fakultas, jurusan ya, nama, kode. Jadi kita punya di sini tabel nama, kemudian kode, kemudian di sini fakultas, di sini jurusannya. Ya, misalnya di sini ada namanya A1. Misalnya di sini namanya Budi.
kuliahnya di C1, di misalnya di C1, di ini satu misalnya kan. Nah, sekarang tugas kita adalah kita ini ingin mencari yaitu ANI itu di fakultas mana, ANI itu jurusannya. Nah, kalau seandainya datanya sedikit seperti ini, kita kan bisa ya ngambil di sini aja misalnya kita ketik aja mana mau ANI itu B1 itu adalah fakultasnya FST, Cici itu Cici itu F1 itu adalah FEB. Nah, datanya sedikit sih nggak apa-apa ya. Kalau datanya ada sedikit gimana ya kan? Capek kita secara manual. Oke, sini kita bikin ya. Di sini sama dengan karena bentuk tabel reference kita ini ya, pencarian kita ada secara horizontal ya, ini horizontal, maka kita menggunakan yang namanya lookup. Di sini lookup, buka kurung, apa berdasarkan apa yang mau kita cari? Berarti berdasarkan kode ya, kode. Cirinya adalah kode ya. Kode ini berarti D7. Tentang pencarian kita tuh dari mana sampai mana? Ya, berarti dari D1 ini sampai F3 ini ya, itu adalah tentang pencarian kita. Kemudian fakultas itu adanya di baris keberapa dari tabel reference-nya? Ada di baris ke-3 ini ya, berarti kita tulis 3. Jangan lupa mesti tanda nol dong. Makanya kita pencariannya itu adalah X language. Nah, tadi saya bilang jangan lupa plus dolar tentang pencariannya supaya tentang pencariannya itu nggak bergerak gitu. Jadi tetap bisa untuk sekolahnya ini pencariannya tetap berada di B1 sampai G3. Nah ini ya. Oke, coba ya saya enter. Soalnya jadi ANI kode B1 fakultasnya ya FST. Nah, ini Cici kodenya adalah F1, fakultasnya adanya di FEB. Nah, ini ya. Kita lihat nih kan nggak bergerak ya, meskipun kodenya di sini misalnya untuk Cici kan berarti ini A9 ya, berarti kodenya ada di B9. B9 dia bergerak, nanti yang kedua lagi pasti B10 gitu kan ya. Nah tapi tentang pencarian kita nggak bergerak, tetap dari D1 sampai D3. Maka kita kasih tanda dolar di depannya tadi ya. Nah sekarang kita mau yang jurusan ya, jurusan berarti sini sama ya. Up, buka kurung. Berdasarkan apa yang mau kita cari ya? Berdasarkan kode ya di sini. Berdasarkan kode itu adanya di baris B7 ya. B7 ini. Rentang pencarian kita dari mana sampai mana ya? Dari sini. Jadi B1 sampai B3. Jurusan itu ada di baris keberapa ya? Jurusan itu ada di baris ke-2. Maka kita tulis sini 2. Kita kasih nol. Jangan lupa ini kasih tanda dolar. Artinya kita supaya B1 ini nggak bergerak ya. Kemudian di depan di depan 3 supaya tentang pencarian kita tuh nggak bergerak. Enter. Betul ya di sini ya, di sini ANI itu di jurusan B1 apa fisika, betul ya. Kita tarik lagi sama bawah. Didi itu betul ya di matematika. Kode A1 itu adalah matematika, betul. Cici itu di F1, itu ya ekonomi ya. Budi itu C1 di biologi, Ani B1 di fisika. Nah begitu ya, menggunakan reference lookup dan VLOOKUP tadi, jadi bantu kita dalam pembuatan laporan. Jadi kita tidak perlu misalnya tadi ya kita sudah punya tabel data mahasiswa, kemudian ada lagi tabel satu lagi, tapi NIM-nya itu nggak semua mahasiswa yang ada di sini. Nah, kita ingin mencari nama-nama mahasiswa ini. Kalau datanya sedikit, bisa menggunakan manual. Kita cari manual ketik di sini. Nah, tapi kalau datanya banyak, nggak mungkin kan kita menggunakan cara manual. Nah, jadi makanya kita menggunakan dengan fungsi VLOOKUP tadi ya, VLOOKUP. Ini ya, VLOOKUP berdasarkan apa yang ingin kita cari. NIM itu ada di A14. Kemudian
tabel pencarian kita, tabel referensi kita itu dari mana sampai mana. Dari ini ya, dari A2 sampai B10. Berarti di dalam ini yang kita cari ini tabel ini ya, A2 sampai B10. Jangan lupa kasih tanda dolar supaya rentang pencarian kita itu nggak bergerak. Kemudian nama ini adanya di kolom keberapa di tabel referensi ini? Ada di kolom kedua. Kemudian kita kasih tanda 0, artinya di sini pencarian kita itu harus exact match ya. Kemudian enter. Dapatlah kita nama-namanya. Begitu juga dengan lookup, artinya pencarian kita berdasarkan secara ini ya, horizontal gitu. Jadi kita punya tabel referensinya ini bentuknya seperti ini, berarti kita pencariannya secara horizontal. Nah, makanya di sini kita menggunakan lookup. Seperti ini, saya ingin mencari mahasiswa dengan kode ini, dia itu berasal dari jurusan mana. Kalau menggunakan manual sih bisa juga, tapi kan repot. Di sini, dan di sini Ani kode B1 menggunakan rumus di sini, lookup, buka kurung, berdasarkan apa yang ingin kita cari? Berdasarkan kode ya, kode itu adalah B7, kemudian rentang pencarian kita dari B1 sampai G3. Kita kasih tanda dolar ya, di depan T, di depan angkanya, di depan P1, depan T, depan 1 ya, depan G, depan 3, kita kasih tanda dolar supaya dia nggak bergerak. Pencarian kita tuh nggak bergerak, tetap dari B1 sampai G3 ini. Kemudian jurusan itu berasal di tabel referensinya ini berada di baris keberapa? Di baris kedua di sini ya. Makanya kita tulis di sini 2. Kemudian kita kasih 0 ya, di belakangnya kita enter. Hasilnya keluar ini. Itu juga yang fakultasnya sama. Cuma di sini kita lihat baris fakultas ini di tabel referensinya di baris keberapa? Di baris ketiga. Jadi kita tulis di sini 3 ya. Tetap ya, ini juga sini pencariannya berdasarkan apa sih? Berdasarkan kode. Makanya kita tulis di sini lookup B7, pencariannya dari B1 sampai B3, kemudian fakultas ini ada di baris ketiga, jadi kita tulis di sini 3. Kemudian kasih tanda 0 di sini supaya pencarian kita exact match gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gampang sih sebenarnya ya. Tapi ini sangat berguna sekali kalau seandainya nanti pada saat membuat laporan gitu ya, jadi nggak perlu kita ngetik manual lagi, capek banget ya. Oke, kita lihat lagi yang ada lagi ini materinya, mana apa ya? Lookup value pada prinsipnya sama dengan value up, namun lookup value ini memungkinkan kita untuk mengambil beberapa data dari tabel lain sebagai referensi atau patokan. Lihat contohnya, jadi kita itu, nah tadi kan data referensinya itu tabelnya cuma 1. Nah sekarang data referensinya itu, tabel referensinya itu ada 2. Nah misalnya gini, kita punya ada 2 ini, kita punya dua tabel reference, kemudian kita punya tabel baru ini, kita ingin isi data di tabel baru ini, misalnya data pinjaman buku. Nah di sini ada NIM, kemudian ada nama, ada kode buku, ada perihal, ada judul. Nah kita ingin mengisinya berdasarkan tabel dari referensi ini. Misalnya anggap aja NIM-nya ini ngacak ya, atau nggak semua date kita ambil, NIM-nya ngacak di sini. Kemudian kita isi nama, berarti kita menggunakan tabel ini ya sebagai reference. Nah ini sama aja sih sebenarnya, cuman ada 2 tabelnya. Misalnya ini isi nama berarti di sini sama dengan apa nih? VLOOKUP, berarti nama ini berdasarkan apa? Nama itu berdasarkan PIN ya. Dan itu kode di sel berapa? A11 ya, berarti VLOOKUP A11 pencariannya dari mana? Dari A2 sampai D5. Kemudian nama ini ada di tabel referensinya itu di kolom berapa? Di kolom kedua.
Kemudian kita ingin cari tentang perihal buku. Perihal buku berarti sini ya kita menggunakan ya. VLOOKUP berdasarkan apa? Berarti berdasarkan ini ya tabel kode buku ini C11. Pencarian kita dari mana sampai mana? Dari F2 sampai H5. Kemudian perihal ini ada di kolom berapa di tabel referensinya? Ada di kolom kedua. Sama juga ya seperti judul ya, judul berarti ini sama dengan VLOOKUP. Berdasarkan apa nih? Berarti kode buku ya, kode buku ini berada di C11. Berarti sini sama dengan VLOOKUP C11. Rentang pencariannya dari mana sampai mana? Di sini ya, dari F2 sampai H5. Kemudian judul ini di tabel referensinya itu ada di kolom keberapa? Di kolom ketiga. Berarti ya sama aja sih sebenarnya ya, cuma tabel referensinya ada dua. Oke, nah ini grafik dan kurva. Saya rasa kalian udah pernah ya bikinnya ya. Ini materinya saya kasih di e-learning ya, saya taruh materi ini. Tolong kalian eksplor sendiri yang tentang grafik dan grafik ini ya, chart dan grafik ini. Nah, jadi PR-nya itu adalah, nah ini saya udah bikin, nanti saya share juga di e-learning. Saya stop share dulu. Ini di e-learning sudah ada. Sorry. Bentar ya, saya cari dulu PR. Jadi nanti di pengumpulan sakit ya. Bang, kalau sakit alhamdulillah. Sakit ya? Oh lihat. Abi nak pergi, Abi nak teman. Oke, nah ini PR-nya ya, ini ada 5 ya, ada 5 pilihan soal. Ini pekerjaan individu ya, kerjanya individu. Jadi kalian bebas memilih ini yang soal berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian pilih aja yang mana yang mau dikerjakan. Nah, jadi kalian bikin lagi video kayak kemarin ya, direkam cara kalian mengerjakannya, jelasin juga ya step-stepnya itu ngapain aja. Nggak perlu pakai background musik ya, nggak perlu, cuman kasih tahu aja nama siapa, kemudian dari prodi mana gitu kan, kemudian inilah langkah-langkah pengerjaannya jika kalian ngerjakan langsung di Excel-nya ya. Nah ini misalnya seperti ini, kalau yang soal nomor 1 ini yang kalian bebas pilihnya dari 1 sampai 5 ini bebas, satu aja. Misalnya ada data penyama sama kode kendaraan, berarti di sini jenis ini sudah ada petunjuknya loh, kita langsung soal. Jenis kendaraan menggunakan fungsi lookup. Nah, kalian di sini kerjakan dengan menggunakan fungsi lookup. Kemudian tarif jam diisi juga dengan menggunakan fungsi lookup juga ya. Kalau seandainya kayak gini, fungsi lookup. Kalau seandainya tabel referensinya itu belum ada, kalian bikin sendiri aja tabel bantunya ya, di sebelahnya gitu. Kemudian ini ada misalnya biaya sewa, misalnya itu adalah nama sewa dikali tadi kalau dikasih tahu petunjuknya. Tinggal kalian mentransformasikannya aja ke dalam rumus Excel gitu ya. Kemudian data itu menggunakan fungsi if ya, fungsi if. Kemudian jumlah bayar kasih ini. Kasih tahu rumusnya apa. Juga ya mau yang soal nomor 2 juga sama.
sudah ada petunjuknya, misalnya di selama ya berarti menggunakan fungsi lookup. Juga sudah dikasih tahu juga ya. Ini juga nomor 4, nomor 5. Jadi kalian pilih aja ya salah satu dari soal tersebut. Tapi nanti di videonya masih tahu bahwa saya ini akan mengerjakan soal nomor berapa gitu. Gimana mengenai tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Untuk ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Untuk saat ini belum, Bu. Tapi nanti kalau misalnya bingung boleh ditanyain di WhatsApp nggak, Bu? Boleh. Tapi hanya di grup aja ya, biar semuanya kalau pertanyaannya sama bisa jawabnya sebenarnya gitu ya. Ya. Kalau dari segi materi mengenai yang sudah kita pelajari kemarin, fungsi if sama lookup ini tidak ada masalah kan ya, karena sumber belajar kita banyak sekali. Jadi kalau seandainya masih bingung, masih bisa ini bisa dieksplor sendiri ya, kan banyak sekali itu tutorialnya ya. Jadi kita di kuliah ini sih kita belajarnya ya yang basic-basic aja. Nanti kalau yang bisa dieksplor sendiri, misalnya penggunaan lookup untuk lainnya seperti apa ya gitu kan, itu bisa dipelajari sendiri. Yang penting kita sudah tahu basicnya itu seperti apa ya. Untuk pengumpulan tugas sebenarnya itu kan waktunya 1 minggu ya, 1 minggu. Tapi boleh dikasih kesempatan misalnya perpanjangan, tapi setiap perpanjangan sehari berarti poinnya berkurang 1. Besoknya lagi terlambat kurang 1 lagi, itu pokoknya waktu nilai maksimum itu adalah pengumpulannya tepat seminggu gitu ya. Kalau sudah telat sehari berarti pengurangan setiap terlambatan ada pengurangan nilai seperti itu ya. Kalau ngumpulnya tepat tapi sudah dihitung per hari itu pengurangan nilainya 1 seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan kuliah kita. Ini juga zoomnya ini 34 menit ya, ini nggak enak banget nih kalau bayar. Oke, ini ada dari kuliahnya ada ya. Kuliah yang tadi sudah saya record, nanti saya share lagi di YouTube. Untuk yang kelas TIK, pengumpulan tugasnya 1 minggunya itu mengikuti yang hari ini ya, berarti pengumpulan tugasnya itu adalah Jumat depan berarti ya kalau untuk kelas TIK kimia. Karena kan kimia kuliahnya hari Rabu kan, tapi untuk pengumpulan tugasnya terhitungnya seminggu dari sekarang maksimalnya. Kalau untuk yang biologi juga ya, 1 minggu dari sekarang, berarti paling lambat hari Jumat minggu depan. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Jadi saya minta maaf karena zoomnya ini kita nggak enak ya, putus terus. Oke, tapi yang penting materinya sudah tersampaikan semua ya hari ini. Jadi materi kita hari ini mengenai Excel udah selesai ya. Kemudian minggu depan materi kita adalah mengenai pencarian di Google. Bagaimana sih mencari di Google itu dengan efektif dan efisien ya, seperti itu. Karena selama ini kita menggunakan Google sebagai metode. Bantuan adalah seperti itu kan ya kalau di Google. Jadi kita belajar bagaimana cara googling yang benar supaya mendapatkan hasil yang bagus juga ya dari hasil Google itu. Oke, terima kasih ya. Saya end duluan ya. Sampai kita berjumpa lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.